Saudara sekalian, saudara yang pernah nonton film Jurassic Park mungkin masih ingat ya satu adegan di mana ketika T-Rex datang, jadi ada orang di mobil dan dia menaruh segelas air di dashboard mobil dia dan tiba-tiba terus airnya bergetar. Terus satu langkah lagi, bergetarnya makin besar gitu ya. Makin besar lagi dan orang di mobil itu tahu something big is coming. Something big coming gitu ya. Ada sesuatu yang besar sedang datang ke kita dan dia tahu itu apa. Dan dia tahu itu pasti T-Rex yang besar dan saatnya lari. Dan ini di bulan Desember, saudara, tema kita hari ini adalah The Coming of the King. Tapi seringkali adalah kita tidak sadar. Seringkali di dalam momen Natal yang kita lebih sadar adalah 12.12 is coming gitu ya. 12.12 is coming, pesta diskon is coming. Kita mempersiapkan, kita sudah siap-siap apa yang akan diincar. Dan di tengah hiruk pikuk seperti pesta diskon dan yang lain-lain, sedikit sekali mungkin dari orang Kristen yang mempersiapkan dengan benar-benar. Sayangnya di dalam tradisi kekristenan kita tidak menjalani tradisi Advent, tradisi mempersiapkan kedatangan Natal. Di beberapa gereja cabang kita sudah menjalankan. Kayaknya tahun ini kita agak sedikit lupa untuk propose ke Pendeta Ivan apakah kita mau coba Advent mempersiapkan. Tapi setidaknya tradisi Advent itu ada beberapa lilin yang setiap minggu harus diinikan. Jadi memberikan satu sense penantian, satu suasana penantian bahwa setiap minggu kita satu minggu lagi menuju Natal. Satu minggu lagi menuju Natal dan ada ayat-ayat yang khusus dibacakan. Dan juga sepanjang November akhir dan juga Desember itu dipersiapkan untuk mempersiapkan kita menerima berita Natal. Oleh karena itu hari ini, minggu ini kita break dari ekspositori kitab Kejadian. Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki Natal sehingga tema-tema mulai dari minggu ini, minggu depan dan seterusnya itu tema-tema sekitar Natal. Kenapa? Karena kita perlu mempersiapkan hati kita untuk Natal. Tapi kenapa? Sekali lagi, kenapa gitu? Karena Kristus datang untuk apa, saudara? Saya pernah tanya ini di kelas saya di SKC. Yesus datang untuk ... Dan sebagian besar menjawab untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak salah, saudara, betul. Karena di Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sisi Matius adalah sisi ketika malaikat datang memberitakan kepada Yusuf. Tapi perspektif Lukas memberikan satu perspektif yang beda, yaitu malaikat datang bukan kepada Yusuf seperti di Matius. Malaikat datang kepada Maria dan dikatakan demikian. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi yang kita ingin sampaikan adalah Yesus Kristus tidak hanya datang untuk menjadi juru selamat, dia juga datang menjadi raja. Dan seorang raja atau bahkan di dalam konteks kita presiden, ketika dia mau datang ke suatu tempat, itu ada protokolnya. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan panjang lebar sebelum dia datang gitu. Harus ada pembuka jalannya, harus ada sambutan-sambutan lengkapnya. Kayak kemarin misalnya di WRF, ada rumor katanya Jokowi mau datang gitu. Dan pengurus langsung bilang, wah kalau Jokowi datang ini protokolnya bakal banyak banget gitu. Mobil-mobil gak boleh diparkir, harus ada clearance area. Jadi akan sangat repot karena ya presiden datang gitu. Jadi harus benar-benar secure, harus benar-benar aman, harus benar-benar clear. Jadi seperti gitu ya, ada persiapan-persiapan di depannya sebelum sang raja datang. Karena itu di Lukas, ketika Lukas mencatat dia adalah yang akan meneruskan tahta Daud, Lukas didahului oleh apa? Oleh kisah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi sang raja. Hari ini kita belum khusus berbicara tentang sang raja, tapi kita membahas tentang
persiapan-persiapan menyambut datangnya sang raja. Terutama adalah kita melihat kepada siapa yang mempersiapkan jalan bagi sang raja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di momen Natal ini, di Desember ini kami boleh dipersiapkan hatinya ya Tuhan. Kami membahas tema-tema Natal supaya kami boleh semakin peka ya Tuhan menyambut kedatangan sang raja. Kiranya Engkau memberkati perenungan firman pada sore hari ini ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang terus penuh penantian akan datangnya Kristus, yang sudah datang untuk menjadi juru selamat kami, tapi yang juga akan datang lagi untuk menjadi raja atas segala raja, yang akan membenarkan segala hal, yang akan menuntaskan segala ketidakberesan di dunia ini, yang akan memberikan shalom kepada seluruh dunia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ayat 16, pasal 16 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk saudara, kita boleh baca bersama-sama juga ya. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Bangunlah ia, dipegangnya kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Mungkin saudara akan langsung bingung, apa hubungannya ya ayat ini sama Natal? Sepanjang hidup saya nggak ada itu. Tema Natal bulan Desember itu bahas tema Natal dari kitab Hakim-Hakim. Apalagi dari 3 ayat yang super aneh gini. Apa hubungannya Pak sama Natal gitu? Tell me. Bapak cuma mau anti mainstream kan ya? Bapak cuma mau ayat yang nggak pernah dibahas sama sekali kan? Bukan saudara, bukan gitu. Karena nanti saya akan jelaskan dan saudara akan bisa melihat, iya ini sangat terkait dengan kedatangan sang raja. Karena kitab Hakim-Hakim saudara adalah kitab yang ditulis untuk mempersiapkan datangnya raja yang dipilih, Raja Israel di kitab 1 Samuel. Setelah kitab Hakim-Hakim itu adalah kitab Ruth yang menjadi kitab yang menjelaskan asal mula nenek moyangnya dari Daud. Dan kemudian 1 Samuel dan 2 Samuel menjelaskan Raja Daud menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Hakim-Hakim itu terus-menerus ditutup dengan mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri karena tidak ada raja. Jadi kitab Hakim-Hakim itu kitab yang dark, ya, kitab yang gelap, kitab yang penuh kekacauan karena ditutup dengan satu kesimpulan, belum ada raja. Dan rajanya kapan? Nanti di 1-2 Samuel datang, dipilih begitu. Nah, kenapa kita pilih Samson? Karena saya rasa semua orang suka membaca kitab Samson. Saya assume semua orang suka membaca kitab Samson. Karena di setiap children's Bible pasti ada kisah Samson. Gitu. Saya punya banyak children's Bible di rumah, kitab anak-anak. Setiap children's Bible pasti di semua kitab Hakim-Hakim yang dipilih siapa? Bukan Othniel, bukan Deborah, bukan yang lain-lain, tapi pasti Samson. Jadi anak-anak suka Samson. Kenapa? Seru banget gitu. Dia superhero yang punya super power. Itu anak-anak saudara. Tapi saya rasa bukan cuma anak-anak yang suka dengan cerita Samson. Tapi kita orang dewasa juga suka cerita Samson. Tapi mungkin dengan alasan yang berbeda. Kenapa kita suka cerita Samson? Karena kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan Samson. Di antara semua hakim saudara, Samson itu yang hidupnya paling kacau.
yang paling berantakan, yang paling berdosa, yang paling mirip kita. Saya percaya di antara kita para pria di sini mungkin sedikit sekali yang mirip dengan Ehud. Mungkin saudara kurang familiar, Ehud ini siapa? Ini salah satu hakim yang paling pertama yang dicatat yang kalau ini dijadikan film keren banget. Karena dia ini assassin yang super sukses. Dia itu datang ke istana Raja Eglon, Raja Moab saat itu yang sedang menindas bangsa Israel. Lalu dia menyampaikan upeti dan dia pura-pura memberikan satu pesan rahasia kepada Eglon. Dan dia katakan harus hanya kita berdua raja, yang lain diusir keluar sama sang raja. Lalu dia di tengah-tengah hanya sisa mereka berdua. Lalu si Ehud mengambil senjata rahasia yang sudah disiapkan dengan tangan kidalnya, langsung dia tancapkan ke perutnya Eglon. Lalu sesudah raja musuh ini mati, dia pergi lewat jalan belakang tanpa diketahui semua orang, dan dia memimpin tentaranya untuk membasmi dari Moab. Wah, benar-benar keren gitu, benar-benar berani. Dia datang langsung ke kandang macan, membunuh macan paling besar. Siapa di sini yang berani kayak gitu ya? Mungkin sedikit sekali yang punya keberanian, kejantanan seperti begitu. Dan para wanita, mungkin di sini juga sangat sedikit yang mirip dengan Deborah, satu-satunya hakim wanita. Dan ditulis bukan cuma hakim wanita, dia itu nabiah. Di Alkitab yang punya peranan sebagai hakim dan juga nabi itu cuma 2 orang. Satu Deborah, satunya lagi Samuel. Jadi ini orang yang spesial banget, yang benar-benar juga pemberani dan bijaksana. Jadi kalau pria ditanya di sini, siapa yang punya keberanian seperti Ehud? Mungkin sedikit sekali. Siapa yang wanita yang punya bijaksana keberanian seperti Deborah? Mungkin sedikit sekali. Tapi saudara, kalau ditanya siapa di sini yang pengecut seperti Gideon, yang kalau disuruh dikasih pekerjaan yang besar oleh Tuhan, terus minta tanda berkali-kali, sampai udah jelas banget pun masih terus minta tanda lagi. Saya nggak percaya Tuhan akan pimpin. Ya mulai banyak yang seperti gitu. Tapi kalau ditanya sekali lagi, siapa di sini yang hidupnya kacau, saudara? Yang terus-menerus jatuh lagi ke dosa yang sama, yang terus-menerus memberontak kepada keinginan Tuhan, perintah Tuhan, yang seperti gitu. Mungkin sebagian besar dari kita akan angkat tangan, hidup saya paling mirip seperti Samson, seperti Simpson. Dan kita akan berpikir, iya bukan cuma itu, Simpson itu jauh lebih parah dari kita. Simpson itu jauh lebih kacau, lebih berdosa dari kita semua. Dan kita di dalam hati bisa berpikir, kalau Tuhan bisa mengasihi dan memakai orang seperti Samson, maka mestinya Tuhan juga bisa memakai orang seperti saya dan juga saudara. Saya ingat ya waktu di SMA, itu pengalaman pertama saya maju ke depan, yang namanya altar call, maju ke depan gitu. Waktu di SMA itu ada semacam KKR yang bukan dibikin oleh gereja, tapi dibikin oleh persekutuan sekolah itu. Lalu ini acara khusus dan mereka mengundang orang khusus juga. Dan yang menariknya adalah yang diundang ini adalah seorang pelajar yang hidupnya hancur lebur, kriminal, pernah masuk penjara bolak-balik gitu, dan pernah terlibat di dalam gang fight, tawuran, pernah terlibat di dalam obat-obatan narkoba dan yang lain-lain. Lalu dia cerita, tapi satu hari di penjara saya bertemu dengan Yesus. Sekarang saya sudah clear semua, saya bisa benar-benar hidup saya serahkan bagi Tuhan. Dan seperti biasa undangannya adalah kalau Tuhan bisa bereskan hidup saya, apakah saudara di sini yang saya rasa hidupnya tidak sekacau saya, Tuhan pun bisa. Siapa yang mau? Wah, banyak yang maju ya, termasuk saya gitu. Ya karena kita bisa mengidentifikasikan, kalau Tuhan bisa pakai orang yang kacau kayak begini aja bisa Tuhan bereskan, ya mestinya saya yang kadarnya lebih rendah juga pasti bisa. Jadi anak-anak suka karena seru, tapi orang dewasa mungkin suka Samson karena dia itu mirip seperti cermin bagi kita. Kita berkaca kepada ceritanya Samson dan kita melihat gambaran diri kita di dalam kisahnya si Samson. Kita melihat orang-orang yang broken, orang-orang yang berdosa, yang bahkan bukan jadi juru selamat, yang perlu diselamatkan. Tapi menarik saudara di sini ya, di kisah hidup Samson, itu dia memang menjadi cerminan bagi kita. Cerminan untuk apa? Untuk melihat kebobrokan kita, keberdosaan kita, dan
kita suka cerita-cerita yang identifikasi dengan kita, yang menginspire dengan kita, dan kita mendapat itu di kitab Hakim-Hakim, yaitu di sini. Saya pernah cerita kepada beberapa kawan, kita itu kenapa di FB kita atau di Insta kita banyak sekali cerita-cerita inspirasional, ya kan ya, saudara? Kalau main sosial media pasti banyak cerita-cerita inspirasional kan ya. Jack Ma itu dulu ditolak di berapa belas perusahaan, gak ada yang mau hire dia, tapi sekarang dia menjadi orang yang salah satu terkaya di China. Orang-orang kisah-kisah sukses gitu ya. Kisah-kisah apa? Kisah-kisah inspirasi biasanya dua macam, yaitu from zero to hero, satunya lagi from hero to zero. Nah ini yang pertama dulu ya, from zero to hero. Orang kampung yang tukang kayu bisa jadi presiden gitu. Orang yang gak lulus sekolah bisa jadi CEO salah satu company yang paling ini nilai perusahaannya paling besar, Bill Gates dan yang lain-lain. Tapi dengan perseverance, dengan usaha keras, dengan kegigihan, mereka akhirnya bisa memanjat tangga kesuksesan. Wah, kita terinspirasi. Coba kalau saya juga segigih dia ya. Coba kalau saya juga serajin dia. Maka saya pun juga bisa meniti tangga kesuksesan seperti orang-orang ini. Kalau dia nggak lulus kuliah, maka buat apa saya kuliah? Nggak juga saudara. Kalau dia nggak lulus kuliah, bisa pendiri Apple. Saudara nggak lulus kuliah, mungkin cuman gigit Apple. Jadi sebelumnya ada kisah-kisah yang ini ya. Kisah-kisah from zero to hero. Di Alkitab juga penuh saudara. Sebelumnya ada kisah Yusuf. Yusuf anak kesayangan, tapi kemudian dijual jadi TKI, tenaga kerja Israel di Mesir gitu, dan dijual sebagai budak, dan dengan kerja keras, dengan integritas, dan kalau dalam bahasa Alkitabnya disertai Tuhan, menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. From zero to hero. Tapi kita juga melihat ada kisah-kisah from hero to zero, kisah kegagalan-kegagalan the giants, the biggest giant yang orang bilang too big to fail. Seperti apa? Seperti Nokia. Siapa di sini yang nggak punya handphone Nokia dulu? But where is Nokia? Siapa yang nggak punya BlackBerry dulu? Siapa yang nggak punya BlackBerry dulu atau Nokia yang everywhere, Xerox? Di mana mereka? Gone. Become zero. Tapi di sini kita juga lihat ya, Samson fit ke sini ya. Orang yang dari lahir sudah jelas nasib hidupnya, sudah dikasih tahu, dia nggak usah cari kehendak Tuhan lagi. Dari lahir malaikat sudah datang, kamu itu akan menjadi orang yang menyelamatkan Israel. Jadi dari awal sudah tahu kehendak Tuhan jelas, jadi juru selamat, jadi superhero yang punya super power. Gak ada orang lain sebelumnya bisa seperti si Simpson yang punya superpower begitu besar. Di sebelumnya di pasal 15 sebelumnya dicatat dia bisa menaklukkan 1.000 orang hanya dengan rahang keledai. Hebat banget nih, lebih hebat dari Hulk kali ya. Ini 1.000 orang dia bunuh dengan rahang keledai. Jadi kita bisa lihat ya di sini dia itu orang-orang yang sangat hebat, tapi ternyata waktu di akhirnya itu nggak ada hakim yang kisahnya setragis dia. Kita dikatakan kisah hidupnya dicatat dia itu akhirnya mati sebagai budak, sebagai tawanan yang matanya buta dicungkil oleh musuhnya, dan dia mati sebagai badut, disuruh membadut kepada musuh-musuhnya, dan dia mati dengan ya teroris zaman Israel pertama ini ya, minta kekuatan takhir, lalu dia bom bunuh diri, menghancurkan 3.000 orang Filistin, yang dikatakan waktu matinya jumlah orang yang dibunuhnya lebih banyak dibanding waktu hidupnya. Jadi gambaran ini ya, gambaran si Simpson, kenapa dia bisa begitu fail? Dia bisa membunuh 1.000 orang musuh, tapi dia nggak bisa menaklukkan satu Delilah. Dia bisa menaklukkan 1.000 prajurit, tapi dia tidak bisa menaklukkan satu wanita. Jadi Simpson adalah gambaran Israel
yang melakukan apa yang dia pandang baik. Dia tabrak semua aturan Tuhan. Semuanya dia tabrak. Jadi kita bisa lihat, saya pernah kasih satu definisi untuk Simpson. Simpson itu apa? Simpson itu adalah a giant with a boy's heart. Raksasa dengan hati yang kanak-kanak. Kekanak-kanakan, bukan anak-anak ya. Hati anak-anak tuh bagus gitu. Tuhan bilang haruslah seperti anak-anak. Seorang giant yang kekanak-kanakan. He has the greatest physical power but very little power to control himself. Dia punya super power yang besar sekali. Tapi untuk kontrol dirinya sendiri, untuk kontrol sex drive-nya sendiri, dia benar-benar cuman punya power yang kecil sekali. Jadi di situ saudara, banyak yang mau kasih nama anaknya Yusuf. Karena ini from hero, zero to hero. Tapi sedikit sekali yang kasih nama anaknya itu Samson kan ya. Saudara punya teman namanya Samson? Kalau Yusuf dan Gideon, hero to zero, di address book saya setidaknya saya punya beberapa teman yang namanya Joseph and Yusuf. Gideon ada 1-2 gitu. Saudara pasti punya kan ya teman namanya Gideon atau Yusuf. Karena ibu mengharapkan anaknya nanti satu saat bisa sukses seperti Gideon atau seperti Yusuf. Tapi nggak ada mama, bukan nggak ada ya, ada sih tapi sedikit gitu ya, yang namain Simpson. Mungkin karena waktu lahir kegedean kali ya, wah Simpson ini. Atau dia berbulu gitu, berbulu lebat gitu. Kok kayak Simpson ya, udah kasih nama Simpson gitu. Saya punya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak, tapi saya pernah cerita gitu, di Singapura dulu, saya di NTU, saya punya 2 teman yang namanya super aneh menurut saya gitu. Satu Simpson, satunya lagi Goliat. Gitu ya. Goliat lebih mengherankan lagi, Goliat gitu. Wah, apa yang dipikirkan oleh mamamu gitu ya. Pasti lu gede banget waktu lahir gitu, dikasih nama Goliat gitu. Atau mungkin anak pertamanya Daud kali ya, biar ada pasangan Daud dan Goliat gitu. Ya oke, saya nggak ngomong tentang Goliat deh, saya ngomong tentang si Samson. Saya ingat banget karena dia anak KTB saya akhirnya. Dia menjadi salah satu anak KTB saya dan benar badannya gede. Dia orang Batak, Simpson Silalahi. Saya masih ingat. Gede, hitam, kayak preman. Terus saya tiap kali KTB berdoa dulu, Tuhan have mercy upon me. Gitu ya. Tuhan lindungi saya. Tapi enggak, dia tinggi besar dan ya sekarang dia menikah dengan gadis Batak juga, sudah nikah baik-baik dan hidupnya tidak tragis, dia nggak punya super power, dia menikah bukan dengan Delila, dia menikah dengan seorang wanita yang baik-baik dan hidupnya baik gitu. Dan saya bilang ke dia, tahu nggak kenapa lu hidupnya nggak tragis, nggak kayak Simpson di Alkitab, karena lu ikut KTB sama gua bro, gitu ya. Coba kalau Simpson di Alkitab ikut ini, mungkin tidak tragis. Tapi ini saudara, kita tahu kan ya di sini Samson itu tragis hidupnya. Tapi yang paling menakjubkan saudara, di Hall of Faith Ibrani 11 itu dicatat salah satu pahlawan iman bersama-sama dengan Abraham, bersama-sama dengan Musa, bersama-sama dengan Yusuf. Siapa? Simpson. Kenapa? Simpson ini pahlawan iman. Iman dari mana? Iman apa yang kenapa dia sampai masuk di pahlawan iman Ibrani 11? Karena dicatat di ayat 1-nya iman, definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ibrani 11 itu mencatat nama-nama orang pahlawan iman yang memberi kesaksian tentang iman kepada kita semua. Jadi kesaksian iman apa yang diberikan oleh Simpson bagi kita? Kalau tadi kita udah melihat Simpson itu sebagai mirror ya, sebagai cermin untuk kita melihat kita sama ya, orang-orang berdosa begitu. Nah sekarang saya membawa saudara melihat Simpson itu sebagai jendela yang memberi kesaksian. Ketika jendela dibuka, itu saudara bukan melihat dia lagi, tapi saudara melihat seseorang yang di belakangnya Simpson, yang dia berikan kesaksian, yang ketika itu dibuka kita nggak lihat jendelanya lagi, tapi kita lihat satu fakta di
di belakang yang tadinya tertutup oleh jendela itu sekarang dibuka. Kepada siapa? Kepada Kristus tentunya. Window to Christ. A window to Christ. Dan ini yang sekarang kita masuk di Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 3. Dan saudara, saya sekaligus berikan 2 tips untuk kita Bible study. Yaitu kalau yang pertama, kalau saudara menemukan satu bagian Alkitab yang aneh banget, yang menurut kita di zaman kita waktu kita baca ini aneh banget, it means important. Kalau kita mendapati satu passage yang kita rasa ini bisa dibuang kok, biar Alkitab nggak stabil ini. Dan saudara lihat ini 3 ayat ini kalau dibuang kayaknya nggak terlalu masalah apa-apa kan ya. Bisa aja gitu. Tanpa 3 ayat ini pun Alkitab nggak berubah banyak-banyak ceritanya. Tapi saudara, itu yang pertama ya, kalau itu aneh, itu berarti important. Yang kita mungkin nggak ngerti, tapi gimana kita bisa dapat maknanya sesuai dengan konteks pada zaman itu. Tips yang kedua adalah ini dari satu profesor ini ya, ahli Alkitab. Dia bilang yang pertama, kalau it is strange and weird, it means it's important. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu arti yang dimaksud oleh penulis pada zaman itu, pada masanya. Yaitu adalah yang membantu kita itu kita melihat repeated patterns, pola yang terus-menerus muncul, yang terus berulang-ulang muncul, maka kita bisa mengantisipasi ini mau kemana gitu. Saudara, contohnya gini ya, kalau saya bawa anak saya ke dokter gigi, setelah dari dokter gigi, sebagai reward giginya dicabut, saya akan kasih dia es krim. Oke? Lalu berapa bulan lagi, saya bawa anak saya ke dokter gigi lagi, cabut gigi satu lagi. Nextnya, kira-kira saudara tahu gak dia akan minta apa? Ya minta es krim kan? Karena pola yang berulang itu dia akan expect, dia akan mengasosiasikan cabut gigi sama dengan, iya, sama seperti tanggal 31 sama dengan gajian gitu ya. Repeated patterns yang terus menerus muncul. Jadi kalau kita sekarang misalnya membaca berita tentang misalnya 911 kemarin. 911 kemarin ada teroris membajak pesawat terbang lalu menubrukkan kepada World Trade Centers di New York gitu. Lalu besok-besok saudara membaca berita Al-Qaeda, jangan Al-Qaeda deh, ISIS Indonesia atau JAD Indonesia gitu ya, menghijack Garuda Indonesia gitu. Dan ini sedang masih mengudara dan saudara nggak tahu ini pesawatnya di mana, sedang menuju mana gitu, sedang di trace dan saudara kerja di Wisma 46 atau Wisma BCA gitu. Saudara kira-kira akan tetap minum kopi atau saudara akan turun ke bawah cepat-cepat kabur? Iya, saudara mulai rasakan something wrong nih kayaknya kalau gue tetap di lantai 30 kayaknya akan terulang lagi something yang sudah terjadi 2011 gitu. Ini repeated pattern kan ya. Saudara langsung mengasosiasikan kalau ada pesawat dibajak, maka berikutnya adalah tabrak ke tower, ke menara tinggi. Nah, ini juga demikian saudara. Saudara mungkin ya kita mungkin agak kurang terbiasa melihat patterns-nya tersebut. Tapi coba saya kasih sedikit hint-hint demikian ya. Ini kan pasal 16 ini mencatat Samson pergi ke Gaza. Lalu dia ke rumah perempuan sundal dikatakan. Lalu penduduk tahu mengepung dia semalam-malaman di pintu gerbang kota. Tapi mereka nggak apa-apa karena nanti tunggu fajar. Tapi dia tidur lalu dia bangun lalu mengambil 2 pintu gerbang kota itu bawa ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Coba saya kasih sedikit hint ya saudara. Di mana pernah muncul kisah seperti ini. Ada orang Israel diam-diam masuk ke kota musuh. Lalu mengendap-endap masuk ke rumah perempuan sundal. Lalu ternyata ketahuan oleh penduduk kota musuh itu juga, dan mereka cepat-cepat menutup pintu gerbang kota supaya nggak bisa kabur. Lalu mereka mulai mengepung dan mereka bahkan gerebek kota rumah si perempuan sundal itu. Di mana kau sembunyikan mereka? Tapi ternyata berhasil sembunyi dan yang terjadi adalah mereka berhasil kabur dari kota itu dengan dramatis gitu ya, dengan heboh. Dan kalau Simpson lebih heboh lagi gitu. Dia nggak kabur diam-diam tapi dia angkat pintu gerbang kotanya. Saudara mulai lihat di mana kan? Iya, di kisahnya Yosua ketika 2
mata-mata dari bangsa Israel masuk. Dan itu ada kesamaan kalau saudara nanti membandingkan sendiri. Di Yosua 2 ayat 2, kata perempuan sundal, motif perempuan sundal sama, motif masuk ke rumah perempuan sundal. Terus penduduk tahu, musuh tahu keberadaan mereka dan menutup pintu gerbang supaya mereka nggak bisa kabur. Dan dua-duanya kabur, berhasil kabur dari tengah-tengah musuh. Dan berikutnya adalah kota itu hancur. Yeriko dihancurkan oleh Israel. Jadi kalau saudara bisa lihat gitu, kalau ini sudah masuk ke kota musuh, berhasil kabur, berikutnya apa? Kota itu hancur. Dan betul saudara, di pasal 16 akhirnya setelah Simson di Gaza 3 ini, ayat 4-22 itu cerita tentang Simson dan Delila diakhiri dengan kota Gaza hancur oleh Simson. Tapi sekaligus dia juga mati. Jadi memang ada sedikit-sedikit perbedaan. Tapi motif pintu gerbangnya pun sama gitu ya. Kalau yang pertama itu ditutup, di dua mata-mata itu ditutup supaya mereka nggak bisa kabur. Dan benar-benar nggak ada cara lain untuk kabur. Kecuali yaitu seperti keluar dari jendelanya si Rahab, mengendap-endap di situ. Tapi Simson, saya dulu waktu baca ini aneh banget ya. Ngapain ya dia cabut 2 pintu gerbang kota? Saudara bisa nggak cabut pintu ini aja deh, nggak usah pintu gerbang kota gitu ya. Nggak bisa kan ya. Ya pintu aja itu udah berat banget, apalagi pintu gerbang kota pertahanan yang saudara kalau perang itu hal pertama yang mau dirobohkan itu pintu gerbang kota. Kalau pintu gerbang kota itu hancur, berhasil terbuka, berhasil dibobol, maka sudah pasti nasib kota itu hancur. Mereka biasa kan pakai gelondongan besar ya, dung, mau hancurkan pintu gerbang kota. Dan kenapa si Samson itu harus hancurkan 2 ini, lalu nggak tahu dia gotongnya gimana ya, dia seret kali sampai ke pintu, sampai ke situ. Karena untuk apa saudara? Dan saudara, saya sampai cek ya, dari situ sampai ke situ itu 64 km distance-nya. Jadi jaraknya dari pintu gerbang kota yang dia cabut sampai ke puncak gunung itu 64 km. Itu 1,5 kalinya maraton. Dan ini sambil fitness saudara, sambil bawa pintu gerbang kota. Seakan-akan gak cukup cuman sekedar lari doang ya, dia sampai bawa nggak tahu itu berapa ton gitu. Dia bawa itu sampai ke pintu gerbang di gunung. Itu untuk apa? Untuk spot selfie gitu, untuk orang kalau ke gunung selfie di situ. Enggak saudara. Karena pintu gerbang bagi kita is nothing, karena kita nggak ada pintu gerbang kota. Tapi di saat itu pintu gerbang kota itu adalah mau menyatakan ini, musuh itu akan segera hancur. Kalau pintu gerbang kota hancur, berarti akan segera hancur. Dan kenapa harus bawa ke puncak gunung? Itu sebagai demonstrasi nanti di tengah-tengah kesulitan yang bangsa Israel hadapi, mereka sudah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh bangsa Filistin, ada satu janji. Tuhan tetap setia kepada janjinya kepada Abraham yang ditulis di Kejadian 22 ayat 17. Coba saya bacakan Kejadian 22 ayat 17 ya. Kalau bahasa Inggrisnya, your seed shall possess the gate of their enemies. 22 ayat 17 di sini adalah, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Akan menduduki kota-kota musuhnya. Lebih ada ini ya, penjelasan. Jadi saudara sama ya, sama seperti kedatangan 2 mata-mata itu mengantarkan kepada cerita kehancuran Yeriko, maka kedatangan Samson di Gaza juga sama. Ini seperti teaser, ini seperti preview waktu Samson bawa kedua pintu gerbang dan dibawa ke puncak gunung. Itu artinya adalah musuh akan segera hancur dan Tuhan tetap setia kepada janjinya. Itu yang pertama saudara. Dan sekarang saya mau bawa saudara masuk ke dalam cerita Samson di dalam seluruh kaitannya dengan Natal. Yaitu adalah ini. Samson ke Gaza itu untuk apa? Untuk melakukan yang Israel gagal lakukan. Yaitu apa? Menaklukkan musuh. Dan dia betul menaklukkan musuhnya. Dia menaklukkan Filistin. Dia mati menjadi juru selamat. Seperti yang dijanjikan waktu hidupnya, engkau akan menjadi juru selamat, memulai penyelamatan kepada Filistin. Dan betul, dia mati sebagai juru selamat. Dia mati juru selamat menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tapi Filistin belum selesai saudara. Karena Gaza hanya 1 kota, sedangkan Filistin punya 5 kota utama gitu ya, yang Asdod dan yang lain-lain masih ada.
Jadi mereka itu sebenarnya cuma juru selamat sementara. Hakim-hakim itu, semua hakim-hakim itu hanya juru selamat sementara, temporary savior. Sampai kapan mereka benar-benar bebas dari musuh? Nanti sang raja datang. Dan betul, si Samson itu hanya menjadi pembuka jalan seperti Yohanes Pembaptis membuka jalan kepada Raja Daud. Yang nanti Raja Daud akan menghabisi bangsa Filistin sampai tuntas. Dia memulai dengan menghabisi Goliat. Tapi setelah dia jadi raja, dia akan menghapus bersih semua ancaman dari Filistin. Filistin betul-betul ditundukkan di bawah pemerintahan Raja Daud. Jadi saudara bisa lihat ya, Samson membuka jalan bagi Raja Daud. Dan siapa yang membuka jalan bagi Yesus Kristus? Yohanes Pembaptis. Dan saudara lihat Samson dan Yohanes Pembaptis, kalau saudara bandingkan, very creepy. Itu similaritiesnya ya, kesamaannya tuh benar-benar mirip banget antara Samson dan Yohanes Pembaptis. Tentunya bukan secara power gitu, tapi ditulis sama-sama koneksinya begini. Kesamaannya ya, sama-sama dilahirkan dari mama yang sudah tua, yang sudah mandul, tidak bisa melahirkan. Dua-duanya waktu kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Malaikat datang kepada mamanya Samson, malaikat datang kepada mamanya Yohanes Pembaptis. Dan berkata, anakmu akan menjadi nazir seumur hidup. Dan di Alkitab, nazir seumur hidup itu cuma 2 orang. Satu Samson, satunya lagi Yohanes Pembaptis. Dan dua-duanya mati di tangan wanita yang tidak terpuji. Dia Delilah, satunya lagi nih Salome. Tapi yang terpenting dari kesamaan antara Samson dan Yohanes Pembaptis apa saudara? Dua-duanya menjadi pembuka jalan bagi raja yang dinantikan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Samson membuka jalan bagi Raja Daud, tapi Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi sang raja. Yang Raja Daud sudah final belum, karena Raja Daud pun jatuh kepada Batsheba, sama seperti ketika Samson juga jatuh kepada Delilah. Jadi ini memang raja yang berhasil menundukkan Filistin, tapi sekali lagi dia juga nggak bisa menaklukkan dirinya lagi, sama seperti Samson. Jadi siapa raja mana lagi yang harus kita nantikan? Salomo, oh apalagi gitu ya. Yang kita harus nantikan adalah akhirnya datang sang raja, the king, the only king. Karena itu ya saudara, kita bisa lihat kitab Hakim-Hakim itu mau berkata satu hal, it's not enough just to have a savior in your life. Nggak cukup saudara punya juru selamat di dalam hidupmu, tapi saudara harus punya raja di dalam hidupmu. Karena kitab Hakim-Hakim penuh dengan juru selamat, tapi ditutup dengan belum ada raja saat itu. Jadi kegagalan kitab Hakim-Hakim adalah mereka mendapatkan juru selamat, tapi mereka tidak punya raja yang berkuasa atas diri mereka. Mereka dapat sih kebebasan, mereka sih dapat sih kemenangan, tapi gagal lagi dan gagal lagi. Gagal lagi dan gagal lagi. Sampai kapan? Sampai mereka dapat di dalam Kristus total and final victory. Kemenangan yang tuntas. Jadi kitab Hakim-Hakim yang kita baca ini bukan bercerita tentang makanya be brave, jadilah pemberani seperti Ehud, seperti Samson. Bukan saudara, ini bukan cerita untuk inspirasi from hero to zero atau zero to hero lagi, bukan. Karena cerita-cerita itu sama seperti saudara membaca cerita tentang Jack Ma dan yang lain-lain. Saudara coba aplikasikan, saudara gak punya kekuatan yang sama, saudara nggak punya kegigihan yang sama, saudara nggak bisa meniru seperti mereka, karena kekuatan dari yang mereka ada sama kekuatan yang saudara ada beda kan ya, kegigihannya beda gitu, kerajinannya beda, kreativitasnya beda. Tapi kalau begitu kisah ini untuk apa? Untuk memberi kesaksian kepada Kristus yang memberikan kekuatan kepada Samson, kekuatan yang sama diberikan kepada kita. Jadi kenapa cerita ini bukan hanya inspirasional, tapi cerita ini memberitahu dari mana kita bisa dapat kekuatan, dari mana kita bisa dapat keberanian, dari mana kita bisa dapat hidup yang berkemenangan secara total. Jadi saudara, seringkali ya di dalam kekristenan, kesalahan terbesar di dalam kekristenan adalah kita hanya menawarkan Yesus sebagai juru selamat.
Di dalam penginjilan demi penginjilan yang ditawarkan adalah saudara berdosa, saudara perlu juru selamat. Kenapa perlu terima Tuhan Yesus? Supaya diampuni dosanya. Setelah itu untuk apa saya diampuni dosanya? Supaya saudara bisa masuk surga. Jadi that's it. Yang penting juru selamat supaya hidup saya better. Supaya hidup saya, surga itu apa? Surga itu di mana saudara bebas melakukan apa yang saudara nggak bebas lakukan di dunia ini. Saudara pengen main musik tapi sibuk bekerja, nanti di surga bisa main musik selama-lamanya. Saudara suka apa? Suka cycling, suka jalan-jalan, di sini selalu sibuk lembur-lembur, nanti di surga bisa jalan-jalan selama-lamanya. Jadi surga itu apa? Surga itu tempat lempar segala keinginan yang kita tidak ada di bumi ini. Oleh karena itu, kalau begitu apa bedanya kekristenan dengan Gunung Kawi ya? Serius saya tanya, apa bedanya kekristenan dengan Gunung Kawi yang juga menjual mimpi-mimpi indah seperti begitu? Apa bedanya kalau begitu Yesus dengan ya nabi-nabi palsu, nabi-nabi atau mesias-mesias palsu yang menjanjikan semua impian-impian indah di depan. Tapi Alkitab tidak berkata demikian saja saudara. Alkitab berkata kita ditebus bukan supaya kita menikmati hidup semau-mau kita. Kita ditebus supaya kita hidup bagi Sang Raja. Kita dibebaskan dari Mesir bukan supaya bebas sebebas-bebasnya. Kita dibebaskan dari Firaun, di bawah Firaun untuk keluar menjadi di bawah Yahweh. Dan mereka gagal di dalam hal itu. Mereka berpikir kalau mereka bebas berarti bebas sebebas-bebasnya. Ini yang saudara kita perlu lihat bahwa iya, keselamatan yang namanya juru selamat itu satu kali. Kita dibebaskan, ditebus dari dosa satu kali. Tapi pergumulan kita menjadi orang Kristen, dikuduskan, hidup kudus, itu berarti seumur hidup kita berusaha menaklukkan diri, mematikan diri kita bagi Sang Raja. Karena itu saudara, sulit sekali kalau kita benar-benar sadar, kalau kita mau menerima Yesus di dalam hidup kita, bukan cuma sekedar juru selamat, tapi juga sebagai raja. Saya ceritakan satu kisah seorang wanita yang sulit banget menerima Yesus Kristus. Dia tahu itu satu hal yang benar. Namanya Rosaria Butterfield. Dia itu dulu seorang lesbian, tapi very clever. Dia profesor juga, dosen yang mengajar. Ini singkat ceritanya aja ya. Singkat ceritanya dia itu sangat against kekristenan. Karena menurut dia kekristenan itu sangat dangkal. Kekristenan itu mengajarkan tahyul. Tapi dia nggak suka. Dia terus serang kekristenan bahkan. Lalu dia ketemu dengan ini ya, pendeta. Sepasang suami istri pendeta yang menerima dia apa adanya dan mengundang dia datang untuk have a talk gitu, dan dia datang dan dia kaget menemukan rumah orang Kristen yang begitu warm, yang begitu welcoming, dan mereka mulai berdiskusi dan dikasih suruh baca Alkitab, lalu kita diskusi, lalu dia mulai baca Alkitab. Dan karena dia memang profesor dan sangat kritis, dia mulai membaca Alkitab sebagaimana yang Alkitab nyatakan. Karena selama ini dia terus serang-serang Kristen karena ini yang dipercaya. Tapi si pendeta itu bilang, gimana lu bisa serang-serang Alkitab kalau lu sendiri gak pernah baca Alkitabnya. Kalau lu mau serang Alkitab setidaknya bacalah dulu Alkitabnya gitu. Oh iya betul juga ya, gak fair ya kalau gue terus serang-serang Alkitab tapi gue sendiri gak pernah baca Alkitabnya dengan benar-benar. Lalu dia mulai baca, dan dia seorang profesor yang sangat ahli di dalam bidang literatur dan yang lain, dan dia menemukan Alkitab ini indah sekali ya secara literatur gitu, sangat tinggi puisinya, sangat tinggi gaya berceritanya. Lalu dia mulai enjoy reading the Bible dan benar-benar baca Alkitabnya itu jauh lebih haus dibanding orang-orang Kristen. Dan dia dikatakan, saya membaca Alkitab beberapa kali dalam setahun di dalam translasi yang berbeda-beda. Dan sampai satu hari dia tinggal bersama dengan pacar wanitanya juga gitu ya. Dan dia mulai bertanya waktu di kitchen, teman lesbiannya ini bilang ke dia, Rosie, you are different now. Lu berubah. Ada hal yang berubah dari lu. Lu tahu nggak? Your Bible reading is changing you.
lu membaca terus Alkitab dan itu merubah lu, Rosa. Dan dia bilang, iya gue juga tahu, gue berubah dan gue takut gitu ya. Tapi gimana kalau ini Alkitab ini benar, maka seluruh hidup kita itu akan harus diubah sesuai dengan Alkitab. Gimana kalau ini benar gitu. Dan dia mulai menghitung cost-nya kalau dia benar-benar percaya kepada Kristus. Dan dia berkata ya, gua melawan dengan segenap kekuatanku. Gua gak mau jadi orang Kristen, gua gak minta jadi orang Kristen. Dan setelah gua hitung-hitung cost-nya ya, kalau dia terima menjadi orang Kristen, berarti dia kemungkinan besar dia harus pisah dengan pacar wanitanya. Dia nggak lagi hidup secara lesbian. Dia harus berubah secara total di dalam orientasi seksualnya. Dia berarti apa? Dia harus keluar dari rumah itu. Dia harus pisah rumah, bukan hanya ganti itunya. Dia harus mungkin dipecat dari pekerjaannya atau berhenti dari pekerjaannya. Dan lingkaran semua persahabatannya dengan orang-orang yang itu sama-sama against kekristenan. Dia bakal kehilangan semuanya. Dia bahkan berkata, kalau gue terima Kristus, gue benar-benar kehilangan seluruh hidup gue. Gue gak mau gitu. Siapa yang mau kehilangan semua teman? Siapa yang mau kehilangan pacar? Siapa yang mau kehilangan pekerjaan? Tapi dia mendapati ini benar. Dan satu hari dia mendapatkan, dia ini ya, mempunyai keberanian dan benar. Dan dia berkata, kalau Kristus benar-benar bangkit dan dia berarti mengubah seluruh dunia, dia membalikkan kisah seluruh dunia dan benar-benar ya orang-orang yang dulu hidupnya, orang-orang Kristen yang dulunya diinjak-injak dan sekarang berubah gitu. Dan yang dulunya benar-benar itu gak ada pengharapan, sekarang jadi punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Maka dia bilang, apa yang ku buang itu tidak sebanding dengan apa yang ku dapat. Dan awal-awal dia merasa sombong gitu ya di dalam hatinya. Gue kehilangan segalanya gara-gara gue terima Yesus. Lalu dia datang ke gereja dan dia seakan-akan melihat orang-orang ini normal-normal, baik-baik begitu. Apa sih yang lu kehilangan apa di dalam hidup lu? Lu lahir di dalam keluarga Kristen. Lu percaya Kristus kenapa? Lu kehilangan apa di dalam hidup lu? Kalau gue kehilangan segalanya. Gue kehilangan pekerjaan gue kehilangan orientasi seksual gue kehilangan teman-teman gue. Tapi semakin dia masuk ke dalam gereja dan dia tahu ya ternyata waktu dia bertobat seluruh gereja mendoakan dia. Dia tahu dia diterima dan terakhir dia tahu ketika dia ngomong-ngomong sama orang-orang gereja lainnya, ada orang yang juga kehilangan besar-besaran demi mengikut Kristus. Tapi sekarang mereka penuh sukacita dan yang lain-lain. Maka ini yang dia rasakan gitu. Ternyata orang-orang yang mengikut Kristus adalah orang-orang yang melepaskan hal yang dunia pandang berharga banget dan mendapatkan apa yang dunia pandang tidak berharga. Tetapi sebaliknya menurut Alkitab, kita mendapatkan hal yang lebih besar, yang lebih berharga dari apa yang seluruh dunia bisa tawarkan. Apa yang dunia bisa berikan kalau engkau kehilangan jiwamu begitu. Makanya saudara, waktu saya pertama kali balik dari Singapura, semua orang berkata, banyak yang berkata begini ya, wah hebat ya bisa meninggalkan karir yang sukses di Singapura, sudah punya stable income, mau jadi hamba Tuhan di GRII dan yang lain-lain. Apa yang menjadi alasan kok Heru mau tinggalkan semuanya itu? Saya bilang saya kalau dengan perenungan saya akan berkata, saya nggak meninggal, saya nggak di downgrade, saya di upgrade oleh Tuhan. Dulu saya cuma jual beli properti di Singapura. Sekarang saya bisa menawarkan kediaman bersama-sama dengan Tuhan, kediaman kekal yang tidak bisa diberikan any developer, dan saya bisa tawarkan dengan gratis kepada orang-orang ketika mereka bertobat. Bukankah ini satu upgrade yang besar? Bukankah ini sebagai satu privilege yang jauh lebih besar? Jadi ini ya saudara, yang kita harus lihat, Rosaria waktu dia bertobat, waktu dia mau menerima Yesus menjadi juru selamatnya, dia tahu apa yang masuk di dalam satu package-nya. Berarti dia siap-siap masuk ke dalam new management, new life, new boss.
hidupnya akan jauh berbeda, pekerjaannya akan beda, semuanya akan berbeda gitu. Dia harus melepaskan hidup lamanya. Jadi pertanyaannya saudara, siapa yang jadi raja atas hidupmu? Kita tahu gitu, Yesus itu juru selamat, tetapi di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam kita melawan kehendak kita sendiri, siapa yang jadi raja? Jangan-jangan tetap diri kita. Yesus sih jadi juru selamat, tapi kita tetap bilang the driving seat di kemudinya tetap saya yang pegang, remote controlnya tetap saya yang pegang. Saudara lebih pilih nonton TVRI zaman dulu yang cuman satu channel nggak ada yang lain-lain, atau saudara pilih Netflix? Iya kan ya, anak milenial zaman sekarang nggak pernah kepikir itu hidup di bawah TVRI gitu, yang seluruh hidupnya didefinisikan oleh TVRI. Jam 7 berita, lalu jam berapa? Jam 10 selesai ya. Jam 10 selesai udah gak ada nonton lagi, harus tidur gitu. Bangun lagi jam 7 beritanya tentang petani mencangkul. Apa-apaan ini, itu Lokakarya yang kita gak mau nonton. Tapi gara-gara gak ada pilihan yang lain ya nonton aja gitu. Petani mencangkul, cerdas cermat. Kita nontonin semua itu, simply no choice. Tapi sekarang Netflix saudara bisa pilih mau nonton apa saja, di mana saja, bagaimanapun gitu. No iklan, gak ada yang lain. Kita pengen remote control, kita pengen kita yang atur hidup kita. Tapi saudara, kalau saudara menerima Yesus menjadi juru selamat dan menjadi raja, berarti apa? Berarti dia minta kita taat sepenuhnya, dia minta kita under new management, dia minta kita under new king in our life. Ada ini ya, Tim Keller, dia pernah tulis begini. Dia pernah bilang kepada anaknya gini, anak, boy gitu, kepada anak-anaknya ya, lakukan ini, karena I am your daddy. You have to obey me because I am your daddy. Kalian harus taat karena aku adalah papamu. Gitu. Tapi dia selalu punya ya di dalam rumah itu selalu ada satu anak yang ngeyel gitu. Salah satu anaknya ngeyel dan dia berkata, oke daddy, gue akan taat. Tapi lu harus jelasin gue dulu, kenapa gue harus taat kepada lu di dalam hal ini gitu. Dan kalau itu masuk akal, kalau itu masuk ke akal gue, make sense to me, then I will obey gitu. Dan si Keller, Tim Keller bilang, enggak, dia masih ingat banget gitu. Enggak. Kalau gua harus jelaskan sampai make sense lu baru obey, itu bukan obey, itu bukan ketaatan, itu namanya agreement. Agreement itu kan kita tekan kontrak, kalau lu setuju, gua setuju, baru kita jalan kan. Enggak, obey itu adalah, ketaatan adalah, lu suka gak suka, make sense gak make sense, masuk akal atau enggak, lu tetap taat. Sama seperti prajurit-prajurit rendahan yang, siap sergeant, loncat ya, gak ada nanya berapa jauh ya, berapa dalam ya gitu, atau boleh tunggu besok gak ya, gak ada kan ya. Prajurit suruh loncat tuh loncat sekarang. Jadi ini ya, dia bilang lu harus obey gua just because I am your daddy no matter what gitu. Dan kalau di raja itu juga demikian kan ya saudara. Kita tuh susah menyangkal yang kita suka. Kemarin saya ada bicara dengan beberapa rekan ngomongin tentang ini, bisnis keluarga sama kerja kantoran. Saudara tahu bedanya bisnis keluarga dengan kerja kantoran? Kerja kantoran at least ya, ketemu bos gila, ketemu bos sadis, ketemu bos yang kayak Firaun pun ya. Setidaknya habis pulang kantor, gua bebas, gue hanya diperbudak waktu masuk kantor. Setelah itu it's my life, it's my time gitu. Tapi teman saya ini yang bisnis keluarga, dia bilang cilaka, pergi bareng sama bos. Di kantor seharian sama bos, pulang-pulang masih ada bos gitu. 24 jam sama bos everywhere. Tapi sukacitanya adalah kalau ketemu bos yang everywhere ini, waktu awal bulan, GoPay mulai kering, OVO mulai kerontang, terus mau top up BCA lebih kasihan lagi gitu. Terus ketemu bos tanggal 31, bos gajian bos. Tiba-tiba ketemu Firaunnya senang bersuka cita ya, karena ini gajian, juru selamat gitu. Firaunnya jadi juru selamat di akhir bulan. Ya ini kan ya, yang saudara inginkan dia menjadi juru selamat di akhir bulan. Tapi kita gak suka kalau dia jadi bos
di tanggal 1 sampai 30. Kita cuma mau dia jadi juru selamat di akhir bulan. Tapi kalau dia jadi raja yang ngatur-ngatur, lu kerja dari jam segini sampai jam segini, lu gak ada cuti, dia ngatur segala hidup kita ya, kerjanya harus gimana dan gimana, kita gak suka. Let's be frank, kita cuma suka terima Yesus yang jadi juru selamat kita, tapi kita gak suka dia jadi raja kita. Kalau dia jadi juru selamat karena dia memenuhi kebutuhanku, karena dia mati untuk dosa-dosaku. Tapi kalau dia jadi raja, berarti aku harus mati demi sang raja. Kita gak suka, kita cuma sukanya dia mati bagiku, tapi aku gak mau mati bagi dia. Kita susah banget tuh menyangkal yang kita suka, yang kita mau. Saya ingat pertama kali, dulu waktu masih saya praktek kan di setiap tahun kita dipindah praktek gitu. Saya dipindah ke Gary Kelapa Gading. Respon pertama, cilaka ke Kelapa Gading. Kenapa? Karena saya ingat dulu saya belum tahu lama di Jakarta, yang dari Singapura pulang gitu ya baru. Dan saya ingat pengalaman pertama ke Kelapa Gading itu pas hari Jumat malam gitu. Dan dari Mall Kelapa Gading sampai RMCI 3 jam. Saya lagi sama-sama satu hamba Tuhan yang ada appointment sama Pak Tong gitu, ditungguin sama Pak Tong di RMCI. Dan saya stres banget sepanjang perjalanan, ditungguin Pak Tong tapi macet gak bergerak. Sampai di RMCI ketemu Pak Tong langsung ngomelin. Bego amat lo ke Kelapa Gading, ke tempatnya ke Kelapa Gading, Jumat malam lagi. Saya langsung bersumpah dalam diriku, never Kelapa Gading gitu ya. Kayak gak ada mall lagi apa di Jakarta begitu, gue bakal ke mall yang lain gitu. No Kelapa Gading. Terus surat penugasan, Kelapa Gading, welcome to hell deh gini, macetnya itu hell banget gitu, neraka ini macetnya. Tapi teman tepok-tepok, tapi makanannya heaven bro, gitu ya, makanannya heaven sepanjang jalan tuh surga makanan semua. Iya sih betul di dalam satu hal itu begitu, tapi saudara tahu apa? Jalan salib itu seakan-akan kalau dalam bahasa mendarat seperti begini adalah sudah neraka macetnya, lalu saudara ketemu dokter dan dokter bilang Bapak kolesterol, Bapak punya penyakit ini dan itu, Bapak harus pantang makan nasi, gak boleh makan daging merah, gak boleh micin, gak boleh garam, gak boleh gula, gak boleh sembarang daging. Babi juga gak boleh dok, gak boleh gitu. Jadi daging apa yang boleh? Daging ikan yang sehat dan yang semua yang berenang boleh. Kalau babinya berenang juga gak boleh gitu ya. Pokoknya harus nasi merah gitu, tawar dan sayur-sayuran. Ya di Kelapa Gading coba bayangkan saudara kalau udah kena macet gila-gilaan kayak di neraka, terus makannya harus nasi merah dan sayuran, sayur pahit gitu. Ya, saudara mulai tahu kan ya, mulai membayangkan ternyata nggak gampang ya. Kalau hanya ngomongin tentang saya harus meninggalkan makan daging aja gini ya. Not my will but doctor's will. Itu aja udah susah banget kan ya. Kalau dokter bilang mulai hari ini Bapak tidak boleh makan daging. Wah setiap kali makan daging kita harus berdoa. Bukan kehendakku tapi kehendak dokter yang terjadi begitu. Itu udah susah banget. Apalagi kalau kita tahu kita ada satu penyakit, kita ada satu kondisi dan dokter bilang harus makan obat dan kita bilang enggak, saya enggak mau. Sama saudara, dua-duanya tuh sama ya. Satu bilang, dokter bilang enggak boleh makan daging, enggak boleh ini. Kita suka ngeyel, kita diam-diam makan daging, diam-diam comot duren, diam-diam comot makan-makan yang dilarang oleh dokter. Atau yang dokter suruh kita nggak lakukan. Harus olahraga, harus makan obat ini sampai tuntas. Vaksin atau biasa antibiotik kan mesti selesai sampai akhir kan ya. Banyak yang ngeyel kan di tengah jalan udah berhenti. Udah sehat kok, kayaknya udah sehat gitu ya. Tapi dokter selalu bilang harus diselesaikan sampai akhir. Jadi ini saudara mulai tahu kan ya, bahwa untuk menyangkal keinginan itu susah banget, gak bisa seenaknya. Dan Natal adalah menyambut kedatangan raja. Saudara coba bayangkan kalau raja sekarang datang ke rumah saudara. Jangan Jokowi deh, Jokowi sederhana banget, dia bahkan suka kesederhanaan gitu. Tapi Queen Elizabeth datang ke rumah saudara gitu. Saudara harus mulai prepare beres-beres kan ya. Banyak kotoran-kotoran yang mesti disapu bersih, banyak
kekacauan di dalam kamar, di dalam ruang tamu, sofanya mungkin harus diganti. Kalau dia datang ke dalam rumah, repot banget kita. Kita maunya dia jadi juru selamat aja, kasih bonus segala macam. Tapi jangan datang. Karena kalau dia datang sebagai raja ke dalam rumah kita, repot banget. Kita mesti beres-beres segala hal gitu. Sama saudara, kalau raja datang ke rumah fisik kita aja kita beres-beres. Apalagi kalau segala raja datang ke dalam dunia dan dia datang ke dalam hati kita. Dan dia datang sebagai raja saudara atas hidupmu. Apakah hati saudara, hidup saudara cukup rapi, bersih, kudus untuk menyambut kedatangan sang raja? Dosa apa yang harus kita tinggalkan dan kita buang jauh-jauh? Hal apa, waktu, hal uang apa, atau pelayanan apa yang kita bisa berikan kepada sang raja? Hal keinginan daging apa yang harus kita mulai berkata, bukan keinginanku lagi tapi keinginanmu? Hal kebenaran apa di dalam karakter-karakter Kristen yang kita bisa renungkan di dalam Desember ini? Hal kesabaran apa yang harus kita mulai berikan kepada dia? Hal kasih, kesetiaan, kemurahan, kelembutan, penguasaan diri. Apa yang harus kita berkata kepada raja? Not my will, but thy will be done. Adakah orang-orang yang harus kita ampuni? Adakah orang-orang yang harus kita kasihi? Adakah hal-hal yang harus kita lakukan? Adakah dosa-dosa yang harus kita tinggalkan ketika sang raja datang? Ini yang menjadi tema kita, menyambut sang raja. Berarti kita harus bersih-bersih atas hidup kita. Nanti di dalam diskusi kelompok, saudara bisa mendiskusikan kira-kira kita harus siapkan apa ya kalau kita menyambut sang raja datang di dalam hidup kita. Atau saudara bisa refleksi, apa bedanya dia menjadi juru selamat dalam hidupku dengan dia menjadi raja di dalam hidupku? Efeknya apa aja, beda apa saja gitu. Dan saudara nanti ada kopi, teh yang bisa dinikmati sambil kita bisa saling mengenal. Saya tahu saudara, kopi teh itu hanya menjadi media untuk kita bisa saling mengenal. Ini bukan, ya tentunya nggak mengenyangkan, tapi setidaknya menjadi alasan yang baik supaya kita bisa lebih saling mengenal sambil minum teh. Saudara bisa coba kenal gitu ya. Tadi pagi juga ada gitu ya setelah kebaktian 2, dan saya bercakap-cakap dengan 1-2 jemaat dan dia mengatakan, saya pengen pelayanan tapi kok saya udah tik belum dihubungin. Lalu ya saya channelkan kepada orang PIC yang tepat, dan itu salah satunya ya, kita bisa sama-sama sama-sama bisa tahu kondisi, bisa lebih kenal. Satu saat kalau ketemu di luar kita bisa saling say hi juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat kami yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tapi Engkau juga menjadi raja kami ya Tuhan. Engkau adalah raja di atas hidup kami, sehingga ketika kami diselamatkan, bukan supaya kami menikmati hidup kami saja dengan kebebasan berdosa, tapi Engkau menjadi raja supaya kami boleh hidup lebih bahagia di bawah kehendak-Mu ya Tuhan. Karena hidup di bawah sang raja yang sejatilah, disitulah ada shalom yang sejati. Ketika kami justru hidup bagi diri kami sendiri ya Tuhan, yang terjadi adalah kekacauan seperti di kitab Hakim-Hakim, seperti di demonstrasi yang kami lihat di dalam dunia-dunia di mana tidak ada raja yang berkuasa. Karena itu ya Tuhan, ketika kami datang di bulan Desember ini, biarlah kami dipersiapkan untuk menyambut datangnya sang raja minggu demi minggu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.